Halo sob, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, rahayu sagung dumadi. Apa kabarnya? Video ini diupload hari Sabtu. Jadi sobat kalau nonton ini persis di waktu ketika video ini tayang, berarti tayangnya di hari Sabtu dan nontonnya hari Sabtu malam. Apa yang sedang dikerjakan? Saya yakin semuanya yang dikerjakan dengan orang-orang yang tercinta yang ada di sekelilingnya itu dalam kondisi yang menyenangkan, penuh dengan kesadaran. Oke, saya mau cerita sedikit, mau sharing sedikit mengenai pengetahuan saya tentang pikiran. Jadi kita selalu menggunakan pikiran ini untuk segala hal. Dan tanpa sadar kita dikendalikan oleh pikiran. Kenapa bisa nggak sadar kita dikendalikan oleh pikiran? Ya tentu saja, sobat tahu sendiri karena apa. Dan karena itulah cerita ini ada. Cerita ini sebetulnya menyeluruh, melingkupi bidang fisik, bidang pikiran, bidang mental, bidang jiwa, ataupun bidang spiritual. Dan semuanya itu bermula pada hal ini. Begitulah kata orang-orang. Tapi saya akhirnya menyadari bahwa bukan di situ bermulanya. Seperti di video-video saya sebelumnya. Cerita mengenai pikiran ini sebenarnya kita tahu sendirilah ya. Siapa yang memulainya dan bagaimana sih mereka memulai itu gitu. Jadi dari dulu sampai sekarang ada sebuah golongan yang ingin menguasai. Ya wajar aja ya, semuanya ketika sedang hidup di dunia ini semuanya itu pengennya juga menjadi yang nomor satu. Pengennya juga menguasai, baik dalam bidang ekonomi, baik dalam bidang sosial, baik dalam bidang pendidikan, baik dalam bidang budaya. Coba lihat dalam diri kita lah. Hari ini kita sudah bisa berbagi, bisa sedekah, bisa berbagi persepuluhan kepada sekitar kita. Tentu saja selanjutnya kita ingin melakukan hal tersebut. Karena kita ingin melakukan hal tersebut, maka kita berusaha untuk melakukan atau merencanakan supaya besok bisa berbagi lagi. Kenapa begitu? Karena kita melihat orang yang kita bagi itu orang yang kekurangan, orang yang membutuhkan. Ketika kita bagi ke mereka, mereka senang sekali. Sepertinya kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi dari apa yang kita berikan ke mereka. Dan akhirnya di situ juga membuat kita merasa berharga. Dan memang itu juga diberitahukan kepada kita, baik yang memberitahukan itu orang tertentu yang kita anggap dia lebih senior, dia lebih berilmu karena dia mempunyai kedudukan, ataupun dari cerita-cerita yang kita baca di kitab suci kita. Dan kita tahu kitab suci itu pasti benar. Itu firman-Nya Tuhan. Itu dari Tuhan disampaikan kepada wakilnya, rasulnya, nabinya, kemudian disampaikan kepada kita, sampai kepada kita melalui isi kitab tadi. Benar begitu memang. Berbagi itu luar biasa baik. Tapi bila kita memacu diri kita untuk itu, akhirnya jiwa keinginan kita lah yang aktif. Akhirnya di mana-mana orang berlomba-lomba untuk berbagi. Akhirnya jadi sarana untuk flexing atau pamer. Tapi sebenarnya boleh nggak sih berbagi? Ya boleh sekali, harus. Tapi dalam kondisi kesadaran yang tepat.
bukan dengan pikiran. Nah, disinilah orang-orang yang tadi saya cerita itu mendoktrin kita. Mereka lah yang sekarang ini, saat ini sedang menguasai dunia, sedang menguasai bumi dari dulu sampai sekarang. Nah, tahu kapan nanti selesainya. Mereka lah para dark worker, kaki tangan iblis di muka bumi. Orang bilang para globalis, elit globalis yang menguasai sebagian besar hal yang ada di bumi. Di bidang apa aja? Politik iya, ekonomi iya, pendidikan iya. Dan mereka ini kalau kita lihat menguasai kita, sekitar kita, society, masyarakat, internet, semua bidang lah dikuasai oleh mereka. Bukan hanya yang terlihat saja, tapi yang juga yang tidak terlihat, yang tidak kita ketahui atau tidak kita sadari, yaitu sistem pendidikan. Mereka lah yang mendoktrin dan sebelumnya mereka yang membuat programnya. Sehingga kita mengacu kepada program tersebut. Sehingga awal mulanya, sehingga kita itu menggunakan pikiran, seperti tadi saya mau cerita, untuk setiap hal yang kita lakukan. Benar nggak sih begitu? Ya benar sekali. Harus begitu juga. Karena memang pikiran inilah yang bisa kita gunakan untuk hidup di dimensi 3 saat ini. Mereka tahu itu. Kekuatan pikiran mereka tahu itu. Bagaimana energi bekerja di alam semesta, mereka tahu itu. Mereka lebih dari orang-orang yang tercerahkan yang kita kenal. Dan mereka sudah tercerahkan semenjak awal mula peradaban. Hai Akasa. Hai. Mereka sudah lebih tercerahkan dari dulu sampai sekarang. Nah, sekarang kita baru tertatih-tatih merangkak untuk bisa belajar sadar menjadi tercerahkan. Mereka dari dulu sampai sekarang sudah tercerahkan. Mereka sudah tahu kekuatan pikiran. Mereka sudah tahu kekuatan hati. Mereka sudah tahu energi. Mereka sudah tahu energi spiritual. Dan mereka tahu energi string yang menghubungkan setiap benda di alam semesta. Dan mereka gunakan itu semua untuk bisa menguasai bumi. Sehingga mereka menjadi nomor 1. Akhirnya kita terjebak dalam sistem pendidikan, sistem pengajaran, sistem doktrin yang mereka berikan tanpa kita sadari. Jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah menguatkan otot-otot pikiran, otot-otot logika dari dulu sampai sekarang, dari kita kecil sampai sekarang seumuran ini itu menguatkan, menggunakan, memanfaatkan logika. Padahal di situ semua doktrin dari dark worker itu berada. Dan kita dijauhkan dari kekuatan yang paling luar biasa yang ada di dalam diri kita, yaitu kekuatan Tuhan. Kekuatan hati yang dibilang. Hati itu adalah sebuah wahana di mana ada atau berada ruh, jiwa, dan sistem pikiran. Tapi lebih spesifik orang bilang kalau sudah hati itu masuknya ke zona jiwa dan zona ruh atau percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Padahal hati itu adalah sebuah wahana di mana di dalam wahana itu menjadi platform atau dasar di mana pikiran berada, jiwa ada, kemudian juga di situ ada percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Nah, kita dijauhkan dari sana. Akhirnya yang kita gunakan selalu pikiran. Ada orang bilang harus selain dipakai pikiran, kecerdasan pikiran, dipakai juga akal. Karena akal itu lebih mendekati ke hati daripada pikiran. Betul, tapi kita nggak tahu bagaimana caranya untuk menggunakan akal itu.
Yang kita pakai pasti pikiran. Karena taunya cuma itu. Akhirnya yang kita pergunakan kekuatan pikiran selalu. Tanpa sadar juga, bukan kita menggunakan kekuatan pikiran, tapi kita dikuasai, dikendalikan oleh pikiran yang tidak kita sadari. Dari dulu sampai sekarang. Begitu juga dengan yang awal tadi saya bilang, untuk berbagi yang kita pakai pikiran. Enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa, saya enggak memasalahkan soal berbaginya atau sedekahnya. Semakin banyak orang yang berbagi, itu bagus sekali. Efeknya sangat baik untuk sekitar kita. Karena kita berbagi kasih atau berbagi kelebihan harta yang kita miliki. Ada yang enggak kelebihan juga dibagi. Berusaha sekuat mungkin untuk bisa berbagi. Oke, enggak apa-apa. Yang penting sudah mulai berbagi. Pasti lama-kelamaan itu berbaginya juga dengan hati. Enggak apa-apa. Yang penting sudah dimulai. Diawali dari pikiran, masuk ke jiwa, kemudian bisa percaya dengan navigator yang ada dalam diri. Kecerdasan atau kesadaran Tuhan yang ada dalam diri yang memerintahkan kita untuk bisa berbagi. Dan dia juga menyiapkan loh apa yang harus dibagi. Gitu. Nanti, tapi sekarang ini kita dikendalikan oleh pikiran tanpa kita sadari. Dan mereka semua itulah yang mendoktrin kita tanpa kita sadari itu. Sehingga gejala-gejala overthinking, gejala-gejala asam lambung, terus berbagai macam penyakit yang lain, stroke, itu mulai merebak banyak sekali. Karena nggak sadar bahwa sedang dikendalikan oleh pikiran. Dan tanpa sadar setiap harinya kita ini bergerak diperintahkan oleh pikiran. Padahal yang ada di dalam pikiran itu program-programnya mereka lah yang men-setting. Suatu saat bila usia kita sudah sudah tua, umur 70 begitu ya. Itu program-program dasar yang ada di dalam pikiran itu menguasai 100% hampir. Hampir 100% menguasai kita. Menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Bayangin saja, kalau kita sekarang tidak sadar, nanti di umur 70, 80, itu kita dikendalikan oleh program-program dasar yang diselipkan tanpa kita sadari dalam pikiran kita. Akhirnya banyak orang-orang tua itu yang katanya pikun, tapi masih bisa bergerak, masih bisa kemana-mana. Itu jadi gerusa-gerusu. Tidak ada ketenangan di dalam dirinya. Ingin ke sana ke sini melakukan hal-hal ini itu. Ya mungkin ada sistem perkabelan brainware-nya yang di sini ini sudah berkurang kualitasnya. Karena umur mungkin ya. Nah, karena berkurangnya itu akhirnya yang menguasai 100% itu hampir 100% ya, hampir 100%. Itu adalah program-program dasar yang diselipkan oleh para dark worker dari kita kecil sampai di usia itu. Karena kita lupa diajarkan untuk menggunakan. Bukan lupa, bukan diajarkan juga. Karena orang yang mengajarkan kita untuk sadar dan menggunakan kekuatan hati itu tidak banyak. Apalagi yang menyambungkan kita kepada percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Ini aneh juga. Karena menurut saya, awal mula dari kita hidup, atau awal mula dari kita beragama, itu seharusnya disambungkan kepada percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Apapun agama kita. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semuanya disambungkan ke sana. Karena kita harus bersaksi sebelum menjadi, misalnya saya, Muslim, itu harus bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana? Benar nggak persaksian itu? Atau karena saya Muslim dari dulu, dari orang tua saya sampai sekarang, saya belum pernah mendapatkan bersahadat yang benar. Hanya ngikuti dari orang tua. Orang tua juga mengikuti dari orang tuanya. Terus begitu. Apakah kita semua benar itu persaksiannya? Harusnya ketika kalimat itu kita ucapkan,
syahadat, persaksian, itu kita ucapkan, kita harus menyaksikan, harus mengalami sendiri, terhubung dengan wakil Tuhan yang ada di dalam diri kita, percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Percikan cahaya Tuhan itu sering disebut sebagai ruh dalam bahasa Arab, atau atman dalam bahasa Sanskrit, atau spirit dalam bahasa Inggris. Itu sepercik dari cahaya Tuhan yang ditaruh pada kita. Dan itu juga menunjukkan bahwa Tuhan sebenarnya berkehendak untuk dihubungi, berkehendak untuk ditemui. Jadi bila kita mau berhubungan dengan Tuhan yang tempatnya di pusat semesta sana, Allah alam nggak tahu juga, bener aja ada di pusat semesta atau bahkan lebih jauh lagi. Karena saya percaya bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini begitu canggih sehingga dia tidak perlu lagi mengatur alam semesta ini. Pasti ada sistemnya. Makanya saya bilang sistem semesta ini yang mengatur dirinya sendiri, yang punya kecerdasan buatan yang sangat canggih, yang ada di pusat semesta sana pastinya. Dan Tuhan menurut saya itu ada lebih jauh lagi. Ngapain dia susah-susah ngurus lagi? Karena dia sudah menciptakan semuanya dengan maha canggih. Kalau kita mau berhubungan kepada siapa? Pada Tuhan, pusat semesta, sistem semesta, itu bisa melalui sebagian dari cahayanya yang ditaruh di dalam diri kita, yang menghidupi diri kita ini. Nah, sudahkah kita terhubung ke sana? Sudahkah kita dapatkan persaksian yang benar? Ada yang menggunakan tangan sehingga bisa mulai menyaksikan secara langsung lorong cahaya yang membawa kepada percikan cahaya Tuhan tersebut. Ada yang harus ditenggelamkan ke air sehingga mengalami dalam sepersekian detik rasanya aktifnya pineal gland, kelenjar cakra ajna, kelenjar gland pinealnya aktif, membawa masuk kepada sistem perkabelan, kepada sistem perkabelan. Saya bilang sistem perkabelan gampang ya. Wiring system yang ada di dalam diri kita ini membawa masuk kepada percikan cahaya Tuhan. Dan semuanya itu sebetulnya melalui otak. Tadi saya mau cerita sejarahnya. Ya begitu juga. Begitu kita menjalani, begitu kita memulai perjalanan spiritual, sebenarnya kita masuk ke dalam otak juga. Di sana yang kita temui ada lorong-lorong cahaya yang sebetulnya neuron atau dendrit yang ada di dalam otak, yang membawa kita melintasi memori-memori yang ada di dalam otak kita. Memori yang kita masukkan sadar atau tidak. Dan masuk lebih dalam lagi ke bagian jiwa. Tempatnya juga di sekitaran otak. Mungkin ada di neokorteks. Dan di situ juga jiwa itu berada. Begitu. Itu melewati semua bagian yang ada di dalam otak. Dan ilmu mengenai ini, itu sudah dikuasai oleh para dark worker dari awal mula peradaban ada sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang, zaman-zaman kerajaan di zaman kita, atau zaman Atlantis dulu sekali, atau lebih dulu lagi ketika bumi masih muda, belum bisa ditempati, ketika sejarahnya lah ya, saya percaya bahwa di bumi ini bukan manusia yang pertama, pasti yang ada di planet yang lebih tua, tata surya yang lebih tua, itu ada peradaban yang lebih canggih, lebih dulu ada dibandingkan kita. Dan melalui itu semualah, dan melewati mereka lah kaki tangan, kepanjangan tangan Tuhan di muka, bukan hanya di bumi, di planet lain juga, yang membawa kehidupan, yang membawa penciptaan itu sampai sekarang. Begitulah ceritanya. Jadi sobat, cerita mengenai pikiran ini tadi, mengenai program-program yang ada di dalam pikiran kita, sudahkah membawa kita kepada sebuah trigger, pemicu untuk memulai menegakkan, menguatkan, memotivasi kita agar selalu berada di jalur kesadaran jiwa. Pikiran ada, harus dipakai, bukan dibiarkan begitu saja. Karena dulu saya juga begitu, nggak usah dipakai pikirannya, yang dipakai jiwa aja, ya nggak mungkin juga.
Karena jiwalah sebetulnya yang mengendalikan pikiran, bukan kita yang dikendalikan oleh pikiran. Dan kita ini adalah jiwa, bukan pikiran. Ayo sadarkan diri. Ingat-ingat lagi, ayo sadar, kendalikan pikiran. Gunakan pikiran sebagaimana mestinya. Dan bukan kita yang dikendalikan, tapi kita yang mengendalikan pikiran. Nah, di minggu depan ada cerita bagaimana cara untuk mengendalikan, tips mengendalikan pikiran atau tips mengatasi overthinking dengan kesadaran. Sobat RTD bisa lihat di video minggu depan di bagian tips. Mungkin setiap hari Kamis videonya itu mengenai tips dan trik atau pembahasan mengenai tips dan trik. Jadi setiap hari Sabtu itu ada sejarah-sejarah atau cerita-cerita mengenai spiritual. Dan hari Selasa ini ada motivasi spiritual gitu, atau cerita-cerita mengenai spiritual yang bisa memotivasi kita. Oke sob, itu dulu cerita saya kali ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap dari saya. Seba ya Kak Sa. Relax, tenang, damai. Oke, Sob, gitu dulu. Kita ketemu di video selanjutnya. Salam relax, tenang, damai, rahayu, sagung.